Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmed Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Berharap Dulur Bonsai dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman yang luar biasa masih sekitar tentang anting putri. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara menyetek bahan anting putri yang banyak rekan-rekan pada kesulitan kalau batang potongannya itu terlalu besar. Untuk video yang lalu kita pernah berbagi pengalaman tentang nyetek anting putri pakai media air. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi bagaimana cara menyetek anting putri yang durasi dengan batang besar ataupun sedang, yaitu kita akan menggunakan media kokopit. Kokopit ini adalah bahan dasarnya sabut kelapa yang sudah digiling halus, dan ini juga biasa kita pakai untuk media campuran dalam kita meracik media tanam bonsai. Untuk itu jangan lupa ikutin terus video ini sampai akhir. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, mohon bisa mensubscribe channel Dulur Bonsai. Langkah pertama yang kita persiapkan adalah media. Seperti biasa kita menggunakan murni kokopit, tidak ada campuran apa-apa. Karena yang sudah kita praktekkan memang kokopit ini salah satu media yang bagus untuk merangsang pertumbuhan akar. Awal yang perlu kita persiapkan adalah batang yang sudah kita potong-potong. Kalau kita ingin mempersiapkan setekan yang kecil, sebenarnya ini masih kepanjangan, ini 1 jengkal. Lebih bagus kalau kita sesuaikan ukuran yang kita mau. Tapi terkadang kita malas untuk memotongnya terlalu lama. Kebetulan di sini kita rata-rata kita potong sejengkal 20 cm. Nanti akan kita persiapkan, kita pilih setelah nanti kita nunggu pertumbuhannya. Langkah yang pertama adalah setelah kita potong-potong batang yang akan kita stek, yaitu kita menggunakan air murni yang kita pakai vitamin B1 sekitar 2 tutup botol ini ya, untuk sekitar 5 sampai 6 liter, secukupnya saja sesuai dengan batang yang kita rendam. Yang penting kita rendam batang ini cukup basah semuanya selama 1 hari 1 malam. Setelah kita rendam dan ini basah semuanya, yaitu kita langsung persiapkan media yang sudah. Jangan sampai terbalik. Walaupun pengalaman Dulur Bonsai, terbalik pun juga sudah bisa hidup. Akan tapi lebih maksimal kalau kita bisa menandai mana yang bawah, mana yang atas. Biasanya kalau ada cabang kita bisa tahu itu mana yang atas, mana yang bawah. Akan tapi kalau kita potongan biasa, terkadang kita lupa ini yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Walaupun pada akhirnya masih bisa kita tanam terbalik, akan tapi kurang maksimal. Setelah semalaman kita rendam, akhirnya kita mesti harus tanam di media yang sudah kita persiapkan. Seperti nanam biasa saja. Dulur Bonsai dimanapun berada, setelah kita tempatkan di tempat yang kita persiapkan tadi, media full kokopit ya, media full kokopit yang kita tidak campur apa-apa lagi. Yang sebelumnya yang kita basahin, dan kita basahin itu pakai air biasa bisa, juga pakai vitamin B1 juga bisa. Setelah kita tanamkan batang yang sudah kita persiapkan, ini tidak perlu kita tali karena kita sudah timbun, dan kita yang paling penting adalah penempatan pada bahan yang sudah kita persiapkan di ember ini, yaitu kita jangan kena matahari langsung. Biasanya kita tampung di tempat yang teduh, yang benar-benar tidak kena sinar matahari. Akan tapi sebelum kita taruh, air rendaman yang kita pakai tadi ini udah mengandung vitamin B1, dan kita siramkan secukupnya. Dan ini kalau tidak habis bisa kita simpan, dan durasi penyiraman pada bahan yang sudah kita persiapkan ini adalah
kita bisa menyiramnya seminggu 2 kali atau per 3 hari sekali baru kita siram. Dan itu pun juga tidak terlalu basah. Jangan sampai kita cuma menjaga kokopit ini biar selalu lembab saja. Dan yang paling penting saat kita menyimpan media yang kita stek ini, itu jangan sampai terkena gangguan, baik itu kucing, baik itu tikus ataupun binatang lain yang bisa menggerakkan media yang sudah bahan yang sudah kita persiapkan. Dulur bonsai dimanapun berada, prosesi yang paling penting saat kita menunggu proses yang kita siapkan tadi ini, Bu, ini kembali lagi saya tekankan penyiramannya durasi kisaran 3-4 hari sekali. Itu tergantung bagaimana kokopit ini jangan sampai kering. Kita harus kontrol dengan harapan jangan sampai kering dan proses pembentukan akar dari stekan yang kita persiapkan ini berjalan lancar. Di sini kita bisa lihat, ini adalah hasil yang dulur bonsai dapatkan setelah kurang lebih antara 2-3 bulan. Prosesnya memang cukup panjang, tapi hasilnya juga sudah lumayan. Di sini hampir persentase hidupnya itu di atas 80%. Dari bahan yang kita stek seperti ini, yang paling penting adalah jangan sampai bahan yang kita stek ini bergerak. Jadi biar tidak mengganggu proses pembentukan akar pada batang yang kita stek ini. Jadi ini adalah hasil yang kita stek 2-3 bulan yang lalu. 2 bulan lebih, sekitar 3 bulanan yang lalu. 2 bulan lebih sedikit ya, kira-kira 2 bulanan. Pokoknya 2 bulan menghasilkan stekan yang panjangnya hampir 1 meter. Hampir 1 meter, dan sekali lagi hasilnya di atas 75-80%, alhamdulillah hidup. Dan kebetulan pada saat yang bersamaan kita juga menyetek pada stek air. Ini benar-benar murni pakai air, ya. Ini pakai air. Walaupun hasilnya juga lumayan, akan tetapi kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan dari hasil tunas yang ada pada pohon yang kita stek pakai stek air. Ternyata di sini dulur bonsai bisa dapatkan bahwa stek kokopit hasilnya lebih maksimal daripada stek air. Hal yang terpenting adalah menjaga saat pohon yang kita stek itu saat ada tunas, saat dia keluar tunas, itu harus kita jaga jangan sampai ada binatang ataupun hal lain yang mengganggu pertumbuhan tunas tersebut. Dan yang paling penting sekali saya ingatkan kembali lagi bahwa durasi penyiramannya adalah 3-4 hari sekali. Jangan sampai kokopit itu benar-benar kering. Kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ini, sudah saatnya kita memindahkan pada tempat yang sudah kita persiapkan, yaitu kita pisah satu-satu biar hasilnya maksimal dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Seperti biasa, yaitu kita akan mencoba membongkar, ya. Ini sudah agak sulit, ya. Nih kebetulan nih, aduh, nih. Benar dugaan kita, akarnya rata dan kita tidak berani membuka dulu karena kita akan proses selanjutnya, yaitu kita pindahkan ke tempat yang sudah kita persiapkan. Biasa kita memakai polybag ember, ya, agar memudahkan kita nanti untuk proses selanjutnya selalu akan kita perhatikan dan akan kita kontrol. Sekali lagi, dalam penanaman pohon baru, ya, baik itu bahan ataupun yang sudah hampir jadi, selalu dulur bonsai tekankan bahwa untuk keselamatan, bahasanya kita untuk menjaga agar pohon ini tidak terlalu stres, maka kita selalu ikat, baik itu menggunakan tali rafia atau menggunakan kawat bonsai. Biasanya kalau kita menggunakan pot, kita menggunakan kawat bonsai. Tapi kalau kita menggunakan ember, biasa kita menggunakan tali rafia untuk mempermudahkannya. Tujuannya apa? Sekali lagi adalah, tujuan yang paling penting dari pengikatan ini adalah agar pohon ini tidak banyak bergerak, sehingga mengurangi tingkat stresnya pohon yang baru kita tanam.
Dan yang paling penting harus diperhatikan saudara dulur bonsai dimanapun berada. Ini karena kita penanaman baru, maka kita akan ambil tunas yang mendekati batang yang besar. Harus kita potong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi agar dia tidak terlalu kaget. Dalam artian kalau dalam pemindahan pohon yang lain biasa kita pruning, biasa kita kurangin cabang dan rantainya. Nah, ini penanaman pohon baru yang kita pindah dari stek, kita juga akan potong. Udah kita lihat tadi, ya. Kurang lebih kita kurangin sekitar 30% dari tunas yang ada pada pohon itu. Tujuannya apa? Sekali lagi agar pohon itu tidak terlalu stres. Ya, hasilnya seperti yang sudah kita lihat yang ada di sini. Ini kita potong kurang lebih 2 bulan yang satu bulanan yang lalu. Dan ini saat kita potong, ini sudah tunas. Dan ini saat kita potong, ini sudah tunas. Ini menandakan bahwa pohon ini sudah subur. Bawahnya juga sudah mulai jalan. Ini ada kebetulan kita pindah 2 pohon yang kita ambil dari stek kokopit. Dan penempatan pada pohon yang sudah seperti ini, itu biasa kita jangan kena sinar matahari langsung. Prosesnya berapa hari? Bisa sampai 2 minggu. Atau 1 minggu lewat sedikit. Dan kita lihat kondisinya. Kalau dia memungkinkan, langsung kita kena panas gak apa-apa. Akan tapi kalau kondisinya kurang sehat, maka bisa 1-2 minggu kita taruh di tempat teduh. Dan hasilnya seperti yang kita lihat, ini tunasnya sudah banyak dan luar. Dulur bonsai dimanapun berada, dengan tadi prosesi dari stek, dari awal stek sampai kita dapatkan hal seperti ini, dan kita akan kontrol terus per 3 bulan sekali. Biasanya anting putri per 3 bulan sekali itu ada perubahan. Maka kalau untuk bahan seperti ini akan kita kontrol sampai prosesnya itu mencapai 1 tahun, benar-benar kelihatan perakaran, perantingan. Dan untuk mendapatkan bahan yang ada di samping saya ini, itu kita membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun. Dari bahan yang benar-benar kita dari awal. Kalau kita sabar. Kuncinya di bonsai kita harus sabar. Dan kita harus selalu mengontrol. Dan kita juga harus selalu cek terus kekurangan dari pohon yang kita akan persiapkan. Jadi dulur bonsai dimanapun berada, jangan pernah bosan belajar. Karena bonsai sama dengan kita belajar untuk dulur bonsai dimanapun berada. Demikian tadi yang dapat kita sampaikan, sedikit ilmu dari dulur bonsai. Mudah-mudahan berharap ini sangat bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada, dan juga buat diri pribadi dulur bonsai, agar kita selalu berbagi pengalaman yang bermanfaat buat siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita, menjadi amal baik buat kita. Bagi rekan-rekan yang sekiranya ini ilmu bermanfaat, silakan sebarkan kepada teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari apa yang telah dulur bonsai sampaikan. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal baik buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.